Evan Forasta dengan Baik sekali. cepat lepaskan umpan. Dijatuhkan kembali. Iya, sepertinya keseimbangan Raffi tadi ya, yang tidak begitu baik sehingga akhirnya dia gagal untuk. Ini baru mantap. Hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan di laga penutup fase grup yang syarat makna. Simak semua perjalanan pertandingannya. Gempar. Bukan Shin Tae-yong, tapi rivalnya yang dipilih. Kim Sang-sik siap pimpin. Pasukan All-Star ASEAN hadapi Manchester United di laga gila penuh gengsi. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi ajang pembuktian nyali, harga diri, dan gengsi Asia Tenggara di hadapan dunia. Simak faktanya hingga selesai. Erick Thohir berikan semangat Timnas U17 Indonesia. Laga kontra Afghanistan jadi panggung kehormatan. Meski tiket perempat final sudah di genggaman, Garuda Asia siap terbang lebih tinggi lagi demi harga diri bangsa. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Hasil pertandingan Timnas U17 Indonesia versus Afghanistan di laga penutup fase grup yang syarat makna. Simak semua perjalanan pertandingannya. Pertandingan pamungkas grup C Piala Asia U17 2025 antara Timnas U17 Indonesia menghadapi Afghanistan baru saja berakhir. Laga yang berlangsung Jumat dini hari ini menjadi penutup dari fase grup bagi Garuda Asia sebelum melangkah ke babak perempat final. Bagi yang penasaran dengan hasil pertandingan, bisa langsung melihatnya di thumbnail video yang tersedia. Namun, terlepas dari skor akhir, pertandingan ini memberikan banyak hal yang bisa dipetik, baik oleh Indonesia maupun Afghanistan. Laga ini memang tidak hanya sekadar soal siapa yang menang dan kalah. Bagi Indonesia, ini adalah ujian terakhir untuk mematangkan permainan, menjaga ritme, dan memberi menit bermain bagi beberapa pemain yang sebelumnya belum banyak tampil. Pelatih Nova Arianto sudah sejak awal memberi sinyal akan melakukan rotasi pemain sebagai bagian dari persiapan menuju babak knockout. Sementara itu bagi Afghanistan, pertandingan ini adalah tentang harga diri dan semangat untuk menutup perjalanan mereka di turnamen ini dengan kepala tegak. Meski sempat menelan 2 kekalahan sebelumnya, mereka tetap menunjukkan tekad besar untuk memberikan perlawanan dan bermain habis-habisan sejak peluit awal dibunyikan. Nova Arianto sendiri sudah mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh lawan. Menurutnya, setiap pertandingan harus dijalani dengan fokus dan semangat yang sama, termasuk saat menghadapi tim yang secara posisi sudah tak berpeluang lolos. Saya ingin semua pemain tetap tampil maksimal. Lawan siapapun, fokus kita tidak boleh berubah. Ini soal bagaimana kita menjaga performa dan menunjukkan rasa hormat terhadap setiap tim yang kita hadapi, tegas Nova sebelum pertandingan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan dan semangat juang. Meski sudah memastikan tiket ke babak berikutnya, Nova menegaskan bahwa setiap laga tetap harus dimenangkan dengan cara yang benar, dengan kerja keras, disiplin, dan kolektivitas tim. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang karakter, mentalitas, dan sportivitas. Garuda Asia menunjukkan bahwa mereka mampu bermain dengan semangat tinggi tanpa meremehkan siapapun. Sementara Afghanistan, meski dalam tekanan, tetap tampil penuh semangat dan pantang menyerah. Semoga pertandingan ini membawa manfaat dan pelajaran penting bagi kedua tim. Untuk Indonesia, ini jadi momentum untuk terus menjaga momentum menuju fase gugur. Untuk Afghanistan, semoga pengalaman ini menjadi bekal berharga untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Berikan komentar kalian.
Gempar. Bukan Shin Tae-yong, tapi rivalnya yang dipilih. Kim Sang-sik siap pimpin. Pasukan All-Star ASEAN hadapi Manchester United di laga gila penuh gengsi. Ini bukan sekadar pertandingan, tapi ajang pembuktian nyali, harga diri, dan gengsi Asia Tenggara di hadapan dunia. Simak faktanya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali bergetar. Dalam langkah mengejutkan yang menyulut rasa penasaran dan antusiasme publik, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) secara resmi mengumumkan bahwa Kim Sang-sik, bukan Shin Tae-yong, yang akan dipercaya memimpin tim ASEAN All-Star untuk menghadapi salah satu klub paling legendaris di muka bumi, Manchester United, dalam laga panas bertajuk Maybank Challenge Cup yang akan digelar 28 Mei mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pemilihan Kim Sang-sik sebagai pelatih utama adalah kejutan besar yang seakan membelah opini publik. Ia adalah rival langsung Shin Tae-yong, pelatih kebanggaan Indonesia, yang sebelumnya digadang-gadang akan menukangi tim ini. Namun, AFF punya alasan kuat. Kim adalah pelatih yang tak hanya berprestasi, tapi juga telah mengukir sejarah bersama timnas Vietnam dengan membawa mereka menjuarai ASEAN Cup 2024. Dalam rilis resmi, AFF menyebut Kim sebagai simbol kemajuan dan profesionalisme. Ia bukan hanya pemimpin strategis, tapi juga inspirator sejati bagi generasi muda Asia Tenggara. Dan kini, dia diberi kehormatan untuk memimpin para pemain terbaik dari seantero ASEAN dalam duel akbar melawan Setan Merah. Ini bukan cuma pertandingan persahabatan, ujar Kim Sang-sik dengan penuh semangat. Kami membawa semangat, harga diri, dan kekuatan kolektif Asia Tenggara ke hadapan dunia. Kami akan menunjukkan bahwa kawasan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Presiden AFF, Mayor Jenderal Khieu Samet, menyampaikan keyakinan penuh terhadap Kim. Ia berharap laga ini menjadi panggung emas bagi bakat-bakat tersembunyi ASEAN yang selama ini belum mendapatkan sorotan. Ini adalah momen kebanggaan dan juga pembuktian bahwa sepak bola bisa mengangkat harkat dan martabat seluruh kawasan. Dengan atmosfer yang diprediksi membara dan gegap gempita supporter yang memadati stadion, laga ini bukan hanya akan menjadi duel sepak bola biasa, tetapi panggung besar untuk membuktikan bahwa Asia Tenggara punya taring dan siap bersaing di panggung global. Tandai kalender Anda, karena 28 Mei nanti, Bukit Jalil bukan sekadar stadion, tapi medan tempur di mana harga diri ASEAN akan dipertaruhkan. Berikan komentar kalian. Erick Thohir berikan semangat timnas U17 Indonesia. Laga kontra Afghanistan jadi panggung kehormatan. Meski tiket perempat final sudah di genggaman, Garuda Asia siap terbang lebih tinggi lagi demi harga diri bangsa. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Di tengah gemuruh optimisme yang menggema dari seluruh penjuru negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kepemimpinannya yang penuh karisma dan gairah membara. Menjelang duel melawan Afghanistan pada laga pamungkas fase grup Piala Asia U17 2025, Erick tak tinggal diam. Dengan penuh semangat, ia menyampaikan pesan mendalam yang menggugah jiwa Garuda muda untuk tetap tampil total. Meski tiket ke perempat final dan bahkan Piala Dunia U17 2025 sudah berada di tangan. Laga yang akan digelar pada Jumat dini hari, 11 April 2025, sejatinya sudah tidak menentukan lagi secara hitung-hitungan klasemen. Timnas Indonesia U17 telah lebih dulu memastikan langkah ke babak selanjutnya dengan 2 kemenangan gemilang. Membungkam raksasa Korea Selatan 1-0 dan menggulung Yaman 4-1 secara meyakinkan. Kemenangan ini bukan sekadar hasil, tapi simbol supremasi dan mental juara dari pasukan Nova Arianto. Namun, dalam atmosfer euforia ini, Erick Thohir tetap mengingatkan bahwa perjuangan belum berakhir. Ia menegaskan bahwa setiap laga adalah panggung kehormatan, di mana para pemain harus tetap mempersembahkan performa terbaik, tak peduli apapun status klasemen. Kami akan tetap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan
ujar Erik dengan nada penuh keyakinan. Pelatih Nova Arianto memang sudah mengisyaratkan akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran pilar-pilar utama seperti Evandra Florasta dan Zahabi Goli. Namun, pesan Erik menjadi bahan bakar tambahan agar rotasi bukan berarti penurunan kualitas. Justru inilah momen bagi para pemain pelapis untuk unjuk gigi dan membuktikan layak dipercaya di laga-laga penting mendatang. Afghanistan mungkin sudah tidak punya peluang, tapi mereka datang membawa semangat juang dan harga diri. Dan disinilah Garuda Asia harus menunjukkan kelas dan karakter sejati sebagai tim besar. Karena dalam sepak bola, tak ada yang namanya laga tidak penting. Semuanya adalah kesempatan untuk mengukir sejarah. Malam ini bukan sekadar pertandingan, tapi upacara kebesaran Garuda Muda yang terus mengibarkan sayapnya menuju kejayaan. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, Rizky Ridho sang pahlawan timnas, jadi sorotan Eropa, Premier League dan La Liga kagum dengan kualitasnya. Akankah bek timnas Indonesia ini akan segera hijrah ke Eropa? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025 tidak hanya mengguncang Indonesia tetapi juga memukau dunia sepak bola Eropa, khususnya Premier League dan La Liga. Meskipun peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia sangat tipis, kemenangan 1-0 tersebut membuka kembali harapan bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh. Namun, di balik kemenangan penuh perjuangan itu, ada satu bintang yang mencuri perhatian luar biasa. Rizky Ridho. Bek tangguh timnas Indonesia ini tak hanya tampil solid dalam menjaga pertahanan, tapi juga membuktikan dedikasinya yang luar biasa dengan berjuang meski sempat mengalami kram. Bahkan, Premier League tak ragu untuk menyoroti aksi Ridho dengan mengunggah foto dirinya yang tengah bersalaman dengan pelatih Patrick Kluivert, menciptakan buzz besar di kalangan penggemar. Tak hanya itu, akun Instagram resmi La Liga pun turut memuji kemenangan Indonesia yang juga merupakan debut kemenangan pertama Kluivert sebagai pelatih. Semua sorotan tersebut menambah kekuatan dorongan agar Rizky Ridho segera merambah karier di Eropa, sebuah impian yang kian menguat. Rekan-rekannya di timnas Indonesia, seperti Tom Hay dan Joey Pelupesi, tak segan untuk memberi pujian berapi-api terhadap Rizky. Bahkan terang-terangan mengajak bek Persija Jakarta ini untuk mencoba peruntungan di Eropa. Mereka menyebutkan bahwa kualitas permainan Rizky sudah sangat mumpuni. Dengan catatan sapuan terbanyak di Liga 1 dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Fisiknya sangat kuat, dia punya semangat besar dan sangat kuat dalam duel. Masa depannya pasti cerah di Eropa, kata Hay dengan penuh keyakinan. Rizky Ridho yang kini masih membela Persija Jakarta, semakin diyakini akan segera hijrah ke Eropa. Para pemain seperti Jay Idzes dan Joey Pelupesi menyarankan agar dia segera mengambil langkah besar dalam kariernya, mengingat kualitas dan potensi yang dimilikinya. Dengan dukungan penuh dari rekan-rekannya dan pengamatan positif dari liga-liga besar Eropa, masa depan Rizky Ridho di sepak bola Eropa tampak semakin cerah. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Rizky Ridho akan segera menerima tawaran dari klub-klub Eropa dan melangkah ke kompetisi yang lebih tinggi? Waktu yang akan menjawab. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir klaim timnas Indonesia harus menang di 2 laga terakhir, harus siap hadapi Cina dan Jepang. Namun, ada tantangan besar yang mengintai. Dapatkah Garuda mewujudkan harapan ini? Simak fakta lengkapnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dengan penuh semangat dan determinasi mengungkapkan sebuah target yang tak main-main bagi timnas Indonesia di 2 laga terakhir,
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja memukau publik dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 yang membuat mereka mengumpulkan 9 poin dan menjaga harapan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan hanya tersisa 2 laga krusial pada bulan Juni mendatang, Garuda kini harus menatap 2 ujian berat, menjamu Cina pada 5 Juni 2025, lalu menyambangi Jepang dalam pertandingan penentuan pada 10 Juni 2025. Bahkan meski Jepang sudah memastikan diri lolos otomatis, 1 tiket tersisa kini menjadi perebutan sengit antara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Bahrain serta Cina pun masih bisa merebut tempat di putaran keempat, asalkan bisa finish di peringkat ketiga atau keempat. Menyikapi situasi ini, Erick Thohir langsung memberikan instruksi tegas kepada pelatih Patrick Kluivert dan tim. Wajib meraih kemenangan setidaknya dalam 1 laga, entah itu melawan China atau Jepang. Menurutnya, raihan 3 poin di salah satu laga tersebut sangat krusial untuk menjaga peluang Indonesia melaju lebih jauh. Namun, tak semudah itu. Erick juga mengingatkan bahwa kemenangan 3 poin saja masih belum menjamin kelolosan timnas Indonesia. Mengingat Bahrain yang bisa saja menyapu bersih 2 laga tersisa, mereka berpotensi menggeser posisi Indonesia. Oleh karena itu, Erick menekankan pentingnya untuk memaksimalkan peluang dengan target minimal 3 poin agar bisa bertahan di zona aman. Jika ingin langsung lolos, kita harus menang dua-duanya, meski saya tahu melawan Jepang itu berat. Tapi siapa tahu bola itu bisa aja berbalik, tegas Erick dengan optimisme tinggi. Dalam kesempatan lain, Erick juga mengungkapkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang menginginkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina di laga selanjutnya. Presiden Prabowo yang sempat bertemu dengan pemain timnas di hotel tempat mereka menginap, memberi semangat luar biasa, mengatakan bahwa apapun hasilnya, ia tetap mendukung timnas Indonesia. Presiden bilang, "Saya di belakang kalian, kita harus bersatu sebagai bangsa. Tidak mudah, tapi ini komitmen kita," kata Erick, menggambarkan betapa besar harapan yang ada di pundak Garuda. Kedepannya, tantangan berat menanti, namun semangat juang dan dukungan bangsa bisa jadi kunci utama untuk meraih impian besar tersebut. Berikan komentar kalian. Wow, mantap! Ketum PSSI Erick Thohir temui Vandenborg dan Soemarji. Apa yang dibahas? Ini rahasia besar yang bisa mengubah masa depan timnas Indonesia. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Pada Kamis, 27 Maret 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar pertemuan yang penuh makna dengan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenborg dan Ketua Badan Tim Nasional BTN Soemarji. Pertemuan ini bukan hanya sekedar obrolan biasa, melainkan sebuah rapat yang penuh dengan strategi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dalam unggahan Instagram Erick Thohir, terungkap bahwa pertemuan ini fokus pada satu hal yang sangat penting, persiapan matang untuk timnas U33. Soemarji, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa mereka membahas beberapa agenda besar yang harus segera dilaksanakan oleh timnas U23. Kami membahas kesiapan tim, karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari jauh-jauh hari, ujar Soemarji. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan timnas U23 untuk menghadapi 2 event besar yang sudah menanti di tahun 2025, SEA Games di Thailand, dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Erick Thohir sendiri. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini menegaskan bahwa semua program timnas Indonesia harus berjalan secara berkesinambungan. Dari level U17, U20,
U23 hingga senior. Tidak ada lagi pemisahan antar jenjang, karena hal ini akan memungkinkan pengembangan talenta pemain dari usia muda menuju timnas Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Kami akan mencari talenta terbaik dari seluruh Indonesia untuk memastikan masa depan timnas Indonesia lebih cemerlang, tulis Erik dengan semangat membara. Pertemuan ini bukan hanya tentang persiapan teknis, tetapi juga tentang sebuah visi besar yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat, yakni menjadikan timnas Indonesia lebih solid dan berkelas di kancah internasional. Dengan langkah-langkah ini, bisa dipastikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Berikan komentar kalian. Selalu terbayang-bayang. Joey Pelupesi tak bisa lupakan atmosfer luar biasa SUGBK. Inilah kenangan debut yang mengguncang. Momen kemenangan yang mengubah segalanya untuk timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Joey Pelupesi, gelandang cemerlang timnas Indonesia, masih terpesona oleh atmosfer luar biasa yang menggetarkan hati di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Stadion legendaris ini menjadi saksi bisu kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang juga menjadi laga debut spektakulernya. Tidak hanya meraih kemenangan tipis 1-0, tetapi hasil ini juga membuka peluang besar bagi Garuda untuk melangkah ke Piala Dunia, dan Joey Pelupesi berhasil mencuri perhatian dengan penampilannya yang memukau. Meski perjalanan FIFA Matchday pertamanya sangat melelahkan, mulai dari terbang dari Belgia menuju Sydney untuk pertandingan pertama melawan Australia, lalu langsung terbang ke Jakarta untuk melawan Bahrain, Joey tetap memberikan yang terbaik. Kondisi lapangan yang panas serta atmosfer yang luar biasa membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Jujur, saya belum sepenuhnya pulih, ungkapnya. Namun, suasana di stadion yang dipenuhi 70.000 supporter fanatik Indonesia begitu menggetarkan jiwa dan memberikan semangat tak terhingga. Dengan 70.000 orang di tribun, rasanya seperti rumah sakit jiwa. Dalam arti yang sebenarnya, katanya, menggambarkan betapa luar biasanya dukungan yang diberikan. Momen kemenangan ini begitu spesial bagi Joey. Dia merasa bangga saat semua pemain berjalan keliling stadion untuk memberikan penghormatan kepada supporter setia yang tak henti-hentinya mendukung mereka. Bagi Joey, ini bukan sekadar kemenangan, tetapi pengingat bahwa perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Kemenangan yang luar biasa. Kami lakukan lap of honor selama 30 hingga 45 menit. Tambahnya, Joey Pelupesi kini dipandang sebagai salah satu pilar penting timnas Indonesia. Kombinasinya dengan Tom Hay di lini tengah yang menciptakan duet solid sebagai gelandang bertahan memberikan harapan besar. Namun, ujian besar menanti pada Juni mendatang saat timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang, yang akan menjadi tantangan berat untuk mereka. Berikan komentar kalian.